Ikonoklasme dan idoloklasme. Familiar? Sepertinya tidak. Karena istilah ini jarang sekali diperbincangkan secara umum. Tetapi, jika tidak dicari tahu, akan makin penasaran bukan? Langsung saja ke pembahasannya. Ikonoklasme berasal dari bahasa Yunani ekon yang berarti gambar dan klastes yang berarti penghancur. Dilihat dari artinya, ikonoklasme diartikan menjadi penghancuran suatu gambaran. Biasanya, ikonoklasme ini dilakukan terhadap gambar atau simbol yang dianggap sakral. Misalnya yang dipakai dalam praktik keagamaan. Istilah ikonoklasme sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Berikut merupakan sejarah dari istilah ini. Pada abad ke-8 hingga 9, muncullah istilah ikonoklasme yang ditandai oleh Kaisar Leo yang mengeluarkan dekrit pelarangan pemujaan ikon berupa gambar atau patung religius. Ia menganggap bahwa ini adalah penyembahan berhala. Pusat permasalahan ini adalah soal sah atau tidaknya menggunakan ikon dalam ibadat religius dan bagaimana relasi antara tokoh kudus dengan gambaran atasnya. Para pendukung ikonoklasme berargumen bahwa ikon mesti dihancurkan supaya orang teriman tidak tersesat. Maka, pada saat itu, banyak ikon dihancurkan atau dirusak hingga hanya sedikit yang tersisa. Setelah periode penghancuran ikon ini, produksi ikon-ikon dimulai lagi di Bizantium. Ikon-ikon baru ini mereproduksi sisa-sisa yang selamat. Dari ini, banyak gereja mulai mengimplementasikannya sebagai hiasan fresko dan mozaik. Ada beberapa bentuk ikonoklasme. Yang pertama, ikonoklasme religius. Yang kedua adalah ikonoklasme politis. Yang ketiga adalah ikonoklasme seni. Yang keempat adalah ikonoklasme pemikiran. Sekarang sudah paham atas paham ikonoklasme bukan? Sekarang kita akan masuk ke paham idoloklasme yang tidak jauh berbeda dari ikonoklasme. Idoloklasme berasal dari bahasa Yunani eidolon yang berarti berhala dan klastes yang berarti penghancuran. Sama seperti ikonoklasme, memiliki sejarah yang sama. Namun, idoloklasme ini tidak hanya sebatas penghancuran imaji yang dianggap berhala. Namun, seringkali tidak benar-benar menghancurkannya karena kemudian akan didirikan imaji yang baru. Idola dihancurkan karena imaji sebagai representasi masa lampau dianggap sudah tidak cocok dengan imaji yang dibutuhkan zaman sekarang. Sebagai gantinya, dibuatkan imaji lain yang dianggap cocok dengan pandangan zaman yang baru. Dalam berpolitik, kesenian, dan berpikir, ada istilah idolataria atau pemberhalaan dan pemfiksan sesuatu. Sebagai penolakan idolataria, dilakukan idoloklasme yang menghancurkan idola lama dan mendirikan idola-idola yang baru. Menurut pemikir kontemporer Perancis, Jean-Luc Marion, dalam bukunya yang berjudul The Idol and the Icon, ia merujukkan idola sebagai apa yang terlihat, sesuatu yang dilihat, dan apa yang kelihatan begitu saja. Menurut Marion, idola adalah sesuatu yang kelihatan berdasarkan pandangan orang yang melihatnya. Idola selalu terkesan bagus, sehingga pandangan itulah yang membuat suatu idola terpandang demikian. Maka dari itu, idola ini selalu dikritik. Dalam bahasa yang mudah, idola muncul karena suatu representasi kita atas sesuatu yang nampak. Maka dari itu, idola hanya nampak sesuai seperti bagaimana kita merepresentasikannya bagaikan cermin yang memantulkan apa yang kita lihat atau kagumi. Dalam relasi dengan idola, manusia adalah subjek yang menciptakan idola lewat pemandangannya. Sementara, ikon tidak berasal dari pandangan kita. Namun, ikon sendiri yang membuat pandangan atasnya muncul. Kita telah membahas ikonoklasme dan idoloklasme dalam segi duniawi. Namun, itu bukanlah fokus kita. Namun, hanya sebagai bahan dasar untuk memahami istilah-istilah itu. Ya, apa yang saya telah jelaskan panjang dan lebar hanya merupakan dasar-dasar dari pemahaman ini. Namun, yang ingin saya fokuskan dan saya telusuri lebih dalam adalah bagaimana penerapan istilah-istilah ini dalam hal surgawi. Yang menarik saat ingin membahas ikonoklasme dan idoloklasme dalam aspek surgawi adalah ikonoklasme itu tidak ada. Mengapa? Karena hanya idola-idola
menurut hasil pandang subjektif manusia yang bisa diidoloklasmekan atau dihancurkan dan diganti dengan idola yang baru. Ikon tidak bisa dihancurkan karena bukan ciptaan manusia. Namun, ikon inilah yang selalu merangsang kita sebagai manusia untuk mencari tahu kebenaran tentangnya. Untuk menjadikan pembahasan ini lebih simpel, maka saya akan memberikan contoh. Bayangkan realitas ini sebagai ikon. Mengapa? Karena realitas ini tidak diciptakan oleh manusia, namun muncul dengan sendirinya dengan harapan bahwa kita akan mencari tahu keberadaan atau asal-usulnya. Realitas ini tidak bisa dicari karena memang sudah datang kepada kita dengan sendirinya. Nah, pandangan-pandangan tentang realita yang telah dikemukakan oleh banyak filsuf atau banyak tokoh lain merupakan pandangan terhadap realita sendiri yang menjadikan realita itu idola-idola mereka. Dan banyaknya pandangan-pandangan mereka yang saling bertuburukan sehingga menjatuhkan sama lain, menjadikan pandangan-pandangan mereka ini hasil dari idoloklasme. Sering berjalannya waktu, pasti banyak orang telah merepresentasikan realitas sebagai teori-teori yang mereka kemukakan. Namun, kita tidak mengerti kebenarannya, maka sampai sekarang masih terus diperdebatkan sehingga ikonoklasme dan idoloklasme dalam aspek surgawi ini akan selalu berlanjut hingga entah tahu kapan. Mungkin saat kelak nanti jika kita telah mengetahui apa sih di balik realita dunia kita ini, para seniman, agamawan, ilmuwan, dan filsuf selalu menciptakan sesuatu yang fix menurut mereka sendiri melalui teori-teori yang mereka kemukakan. Namun, menurut pendapat Marion, semua penggambaran kita atas realitas hanyalah imajinasi kita belaka. Semakin kita fanatik dan terfiksasi atas suatu idola, maka kita akan semakin dekaden atau melarat. Nilai yang bisa kita ambil dari yang banyak orang mungkin kira ini adalah yapping atau omong kosongku. Namun, saya ingin mengatakan bahwa bukalah matamu, lihat sekitarmu. Janganlah engkau terpaku hanya pada suatu hal. Masih banyak hal di luar sana yang menunggu untuk kamu pelajari, untuk kamu eksplor. Selama kamu masih hidup, perkayalah pemikiranmu. Jangan hanya fanatik atas suatu pemikiran atau kepercayaan yang kamu anut. Namun, lihatlah dari perspektif lain dan temukan apa yang menjadi realitasmu menurut dirimu sendiri, bukan menurut orang lain. Jika kalian telah menonton video ini sampai selesai, saya ingin berterima kasih atas dedikasimu untuk mendengarkan seseorang membicarakan tentang istilah-istilah ini. Jarang sekali hal ini dibahas. Jadi ini merupakan tantangan bagi saya untuk bisa membahaskannya dan menginterpretasikannya sesuai pemikiran saya. Saya juga ingin berterima kasih atas majalah Basis. Saya mengambil satu artikel dari suatu majalah Basis yang berjudulkan Ikonoklasme atau Idoloklasme. Artikel ini menurut saya sangat menarik dan saya ingin kalian untuk membacanya karena artikel-artikel dari majalah Basis inilah yang memperkaya pikiran kita tentang hal-hal duniawi. Kita tidak bisa saja tinggal diam dan hanya belajar dari satu sumber. Namun perkayalah pikiranmu dengan sumber-sumber lain.